pikir setelah diamputasi saya nggak bakalan bisa main bola lagi gitu. Ternyata seperti ini di lapangan gitu loh. Ini pertama kalinya kita Indonesia bisa mencetak gol. Satria try and that was a great opener for Indonesia. Rizky Satria is the goal scorer. And this is the first goal of Indonesia in World Cup. Mantan pemain binaan Persib Bandung, Aditya, harus kehilangan kaki kanannya akibat cedera parah yang dialaminya. Aditya cedera saat memperkuat tim UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kampus tempatnya kuliah. Kecelakaan itu masih lekat dalam ingatan Aditya. Kecelakaan yang selanjutnya mengubah hidup pesepak bola kelahiran Palembang yang besar di Kota Kembang. Ketika saya memiliki peluang untuk mencetak gol, kena benturan kiper yang akhirnya saya patah tulang dari situ. Kondisi kakinya salah penanganan, harusnya dari awal ada tindakan ronsen, ini langsung ada tindakan dari ahli tulang. Udah membusuk sih kondisi kaki, udah membusuk, terus jaringan-jaringan juga banyak udah nggak aktif. Kalau misalkan diperjuangkan, kemungkinan nggak akan berhasil gitu menurut dokter. Butuh waktu cukup lama bagi Aditya untuk mengambil keputusan. Setelah setahun karena memang kondisi kaki tidak membaik, akhirnya saya ke rumah, perawatan di rumah dengan pengobatan tradisional sambil istikharah untuk mengambil keputusan untuk diamputasi atau melanjutkan pengobatan ini. Tetapi selang setahun saya lebih memilih untuk diamputasi karena memang saya hampir 2 tahun hanya rebahan dan paling duduk rebahan. Berita tentang kondisi cedera Aditya membuat sejumlah pihak tergerak untuk menggalang bantuan demi meringankan biaya pengobatan yang mencapai puluhan juta rupiah. Salah satu diantaranya, pemain inti klub Persib Bandung Febri Haryadi yang turut membantu dengan melelang jersey dan sepatu miliknya untuk Aditya. Meski tidak bermain pada satu angkatan yang sama, Febri dan Aditya sama-sama pernah menimba ilmu sepak bola di Diklat Persib Bandung saat mereka masih usia remaja. Banyak pihak yang membantu saya selama proses untuk diamputasi, dari bobotoh, terus dari teman-teman kuliah, dari Kita Bisa, alhamdulillah gitu, banyak yang support, meyakinkan saya gitu untuk diamputasi. Akhirnya selesai dengan dengan lancar. Dengan satu kaki tersisa, Aditya memulai kehidupan kedua. Karena saya harus berjuang dari nol lagi, seperti bayi, tetapi kondisinya udah besar gitu ya. Saya harus belajar berdiri lagi, belajar berjalan lagi menggunakan tongkat, terus jalan menggunakan kaki, improve. Kemudian mengulang naik sepeda, hal-hal yang mungkin orang non-disabilitas lakukan, saya ulangi dengan kondisi kaki satu gitu. Saat proses pemulihan, pelan-pelan Aditya mulai berlatih sepak bola. Ya, saya sambil main bola, niatnya untuk berkeringat aja. Tetapi lebih tertarik gitu. Makin sini saya makin ngulik lah, akhirnya ngulik. Karena kan memang belajar nendang juga sulit waktu itu, kondisi kaki dengan tumpuan tongkat. Tetapi ketika saya rasa bisa melakukannya, itu sebuah kebanggaan sih. Sepak bola amputasi adalah permainan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas yang kehilangan anggota badan untuk berpartisipasi dalam olahraga sepak bola. Melansir dari laman worldamputeefootball.org, pencipta sepak bola amputasi bernama Don Bennett asal Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1982.
Don adalah seorang pria yang aktif bermain ski dan mendaki gunung, namun kehilangan satu kakinya karena kecelakaan. Turnamen internasional resmi pertama sepak bola amputasi digelar pada tahun 1984 di Seattle, Amerika Serikat yang diikuti oleh sejumlah negara di benua Amerika. Ada sejumlah perbedaan regulasi dalam permainan sepak bola amputasi. Ukuran lapangan lebih kecil dibanding sepak bola non-penyandang disabilitas, yakni berukuran 60 x 40 meter dengan waktu pertandingan 2 x 25 menit. Masing-masing tim beranggotakan 7 orang dan boleh melakukan pergantian pemain tanpa batas. Setiap pemain harus seorang amputian atau mengalami kondisi les outres. Les outres didefinisikan sebagai seseorang yang secara klinis tidak diamputasi tetapi memiliki disabilitas sejak lahir yang membuat satu atau lebih dari anggota badannya tidak berfungsi dengan baik. Sementara, penjaga gawang diperbolehkan memiliki 2 kaki tetapi harus memiliki kondisi disabilitas di bagian tangan. Mungkin dari peraturan sepak bola amputi ini, ketika bola mengenai tongkat, itu bisa handsball gitu. Jadi kita harus bisa bermain dengan satu kaki dibantu dengan tongkat. Jadi kalau misalkan kita kontrol pakai ini, pakai amputasian, itu termasuk handsball juga. Sepak bola amputasi membuat Aditya semakin bersemangat untuk benar-benar menekuni olahraga ini. Ia pun memutuskan berangkat ke Jakarta menemui pengurus Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia atau PSAI. Gayung bersambut, PSAI yang telah eksis sejak tahun 2018 membuka lebar pintunya untuk Aditya bergabung dengan Tim Nasional Sepak Bola Amputasi Indonesia. Ini sebetulnya pemain ini memiliki basic profesional dan memiliki potensi besar untuk sepak bola amputasi. Tidak menunggu lama, Adit sendiri yang menghubungi federasi untuk meminta ikut bergabung dan kita terbuka lebar untuk Adit bisa bergabung karena basic pemain profesional dan bisa menambah pengetahuan serta ilmu bagi teman-teman amputasian yang lain. Kembalinya Aditya ke dunia sepak bola hingga berstatus sebagai pemain nasional membuat Febri Haryadi terkesan dan bangga. Tentunya satu profesi karena yang Adit alami juga mungkin berat buat dia. Jadi mungkin saya sebisa mungkin saya bantu dengan cara menggalang dana. Jersey kebetulan waktu itu jersey sama sepatu saya. Dari situ saya kenal Adit. Dia juga sosok orang yang menurut saya sangat luar biasa ketika tidak semua orang bisa ketika mengalami hal yang menurut saya berat, tapi Adit selalu mencoba untuk bangkit dan sampai sekarang dia mencapai ke titik di mana dia bisa masuk timnas amputasi. Jadi pencapaian yang luar biasa menurut saya. Hal yang sama juga dirasakan keluarga Aditya di Bandung. Dari pihak saya sama apalagi adik saya gitu ya, ngelihatnya bangga. Adik saya sendiri gitu dapat ngebela negara gitu, apalagi masuk timnas. Yang orang lain juga belum tentu bisa dapat kesempatan itu gitu. Di tim nasional, Aditya dipercaya mengemban ban kapten untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan hijau. Ini bukan hanya kisah tentang Aditya yang terlahir kembali menjadi pesepak bola amputasi, tetapi juga tentang mereka yang pantang menyerah, berani menghidupkan mimpi, mendobrak segala keterbatasan, sampai membawa lambang Garuda di dada lewat hal yang sangat mereka cintai, sepak bola. Saya terjadi kecelakaan waktu itu 2007 saat usia saya 7 tahun.
Sahata Sianturi, Warnade, Aubrek, Nur Hasim, Rizky Satria, Aditya. Saya Bayu Guntoro, pelatih kepala Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia. kami dari Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia. Tim nasional sepak bola amputasi Indonesia berasal dari beragam latar belakang. Mayoritas dari mereka tidak memiliki pengalaman bermain sepak bola secara profesional. Warnadi alias Gundil misalnya. Sebelum mengenal sepak bola amputasi, pria yang terlahir dengan kaki dan tangan tidak sempurna ini sama sekali tidak mengenal si kulit bundar. Disabilitasnya saya dari lahir kaki ya, pakai ini, mutasi ini, bawah lutut, pakai palsu. Saya sih nggak ada, basicnya sih saya bukan bola ya, ini dulu kayak nyablon kalau saya. Dulu buka usaha kecil-kecilan, sablon. Penyebab disabilitas mereka pun berbeda-beda. Agung Rizky Satria, striker tim nasional ini, kehilangan satu kakinya saat masih belia. Saya terjadi kecelakaan waktu itu 2007 saat usia saya 7 tahun. Nah, jadi kecelakaannya di pertengahan tuh, di Prabu Muli waktu itu di Sumatera Selatan. Nah, saya kondisinya tidur di motor, saya duduk depan. Waktu itu naik motor Ereking waktu itu dulu. Nah, saya duduk di depan dengan keadaan tidur, tiba-tiba kecelakaan, kaki saya udah nggak ada. Awalnya, sepak bola hanya angan-angan bagi mereka yang tidak memiliki kaki. Akan tetapi, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia atau PSAI yang didirikan tahun 2018 membuat para penyandang disabilitas memiliki wadah untuk bermain sepak bola dengan caranya sendiri. Setelahnya ada ini kan INAF ini, jadi kita bisa merasakan ada wadahnya lah ya sekarang. Alhamdulillah seperti itu. Dulu hanya cuman bisanya apa ya namanya hobi tapi nggak bisa tersalurkan, kayak nonton doang. Tapi sekarang udah ada wadahnya, oh ya ternyata seperti ini di lapangan gitu loh. PSAI sendiri, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia, pada tahun 2020 telah diakui secara keanggotaan tetap oleh Badan Induk Sepak Bola Dunia, Federasi World Amputee Football Federation untuk menjadi anggota tetap di tahun 2020. Dan Indonesia sendiri juga tergabung pada konfederasi di tingkat Asia. Kehadiran PSAI membuat Indonesia bisa mengikuti sejumlah turnamen dan kompetisi resmi yang digelar World Amputee Football Federation atau WAFF. Meski demikian, jalan tim nasional tidak mulus akibat minimnya anggaran. Saat hendak mengikuti kualifikasi Piala Dunia di Bangladesh Maret 2022, setumpuk masalah harus mereka pikul bersama. Rumah di gang sempit kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini menjadi tempat tinggal bagi 26 pemain dan ofisial Tim Nasional Sepak Bola Amputasi Indonesia selama kurang lebih 2 bulan saat mereka melakukan TC sebelum berangkat ke ajang kualifikasi Piala Dunia di Bangladesh Maret 2022 lalu. Ada banyak cerita menarik di balik segala keterbatasan yang mereka alami saat itu. Rumah ini adalah milik orang tua dari Sekjen PSAI, Rus Harmanto Utomo, yang dipinjamkan secara sukarela sebagai mes Tim Nasional Sepak Bola Amputasi kala itu. Waktu itu Pak Ketum dan beberapa pengurus cari tempat untuk TC, karena kita berpikir kalau TC masing-masing di rumah pemain kan nggak, kita ngontrol kurang kan. Akhirnya kita putusan di satu tempat, tapi mikir kembali lagi karena dana nggak ada kan. Akhirnya saya pikir ada rumah kosong saya kalau memang bersedia ya teman-teman silakan. Akhirnya pengurus dan teman-teman bersedia dengan salah kadarnya kamar mandi 1 gitu kan. 26 orang di sini kita paksain masuk semua harus hadir gitu. Nah,
Jadi ini rumah yang dulu kita pakai buat TC mau ke Bangladesh. Jadi teman-teman itu dulu tidurnya di Ubin. Jadi kita gelar tikar. Nah di sini tuh teman-teman pemain kurang lebih ya 15 orang lah di sini. Jadi pada ngumpul sempit-sempitan dan pakai kipas, ada 2 kipas. Jadi di sini kan gerah. Jadi kadang-kadang teman-teman itu buka baju gitu. Nah, padahal besoknya itu kita latihan gitu kan. Jadi ya begitulah. Kadang ada yang kerokan, masuk angin. Hanya itu, timnas pun kesulitan untuk mendapat tempat latihan. Kita seminggu pertama dari lapangan pun kita pindah-pindah gitu. Selama 1 bulan tuh kita terus pindah-pindah lapangan yang akhirnya dapat support dari salah satu partai. Pada Maret 2022, timnas sepak bola amputasi berangkat ke Bangladesh dengan menekan banyak pos pengeluaran. Saya pun juga kebetulan tidak ikut pada kualifikasi di Bangladesh pada saat itu karena saya sendiri menjadi jaminan sebetulnya untuk pihak-pihak lain karena kita masih menanggung hutang pada saat itu untuk memberangkatkan timnas ke Bangladesh. Kita tidak mau meninggalkan momentum dalam sejarah ya pada saat itu ya. Saya sedikit memaksakan untuk mencari hutang ke personal maupun ke pihak swasta pada saat itu dan ini sih sebetulnya saya dan kita menganggap ini kok miris sekali ya. Setibanya di Bangladesh, para pemain tidak hanya harus berfokus pada pertandingan, tetapi juga memikirkan cara memenuhi kebutuhan termasuk yang paling mendasar. Mungkin dari minum pun dari teman-teman patungan gitu. Ya seadanya gitu. Berbagi misalkan dari 1 botol yang besar kita bareng-bareng. Getirnya perjuangan Aditya dan kolega dibayar tunai dengan hasil maksimal pada babak kualifikasi Piala Dunia. Berada dalam grup Asia Timur, tim nasional menang telak 8-0 atas tuan rumah Bangladesh pada pertandingan pertama. Pertandingan kedua kontra Malaysia menjadi laga yang menentukan. Pemain asal Jember, Jawa Timur, Sidik Bahiri, membuka keunggulan pada babak pertama. Pada babak kedua, tim nasional Indonesia kembali menambah gol lewat sang kapten Aditya. Timnas mengunci kemenangan atas Malaysia setelah striker jangkung asal Palembang, Agung Rizky Satria, menjebol gawang Harimau Malaya untuk ketiga kalinya. Lawan Malaysia menentukan siapa yang lolos untuk masuk ke Piala Dunia. Akhirnya kita menang dengan skor 3-0. Meski pada pertandingan ketiga timnas kalah dari Jepang dan finish sebagai runner-up grup, timnas tetap mengantongi tiket ke putaran final Piala Dunia di Turki. Ini kita beneran sampai ke sini, soalnya kan nggak ada event terbesar selain Piala Dunia gitu. Lolosnya tim nasional sepak bola amputasi Indonesia ke putaran final Piala Dunia menjadi catatan sejarah tersendiri. Dukungan pun mulai mengalir dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini pertama kalinya kita Indonesia bisa mencetak gol. Sebesar 500 juta. Untuk sanggup. Tim nasional sepak bola amputasi akhirnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
Pemain dan ofisial diundang ke istana untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo pada 21 September 2022. Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Menteri Zainuddin Amali telah terlebih dahulu menjajaki komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Amputasi untuk mengatasi segala permasalahan anggaran. Mulai dari mes tempat tinggal selama training camp hingga uang saku untuk pemain dan official team. Dukungan ini membuat persiapan menuju Piala Dunia lebih matang ketimbang saat kualifikasi. Beberapa bulan sebelum pemerintah bergerak, Lembaga Kepelatihan Nirlaba Indowan juga menawarkan bantuan pada Timnas Amputasi Indonesia. Federasi yang saat itu tengah mencari pelatih baru juga sekaligus menunjuk Bayu Guntoro sebagai pelatih kepala. Bayu sebelumnya dikenal sebagai mantan pemain di sejumlah klub Liga 1 Indonesia yang pernah merantau ke beberapa klub di Liga Timor Leste. Beberapa tahun terakhir, Bayu juga mengambil lisensi kepelatihan, meski tidak khusus untuk sepak bola amputasi. Saya coba untuk belajar lagi karena memang saya dari nol waktu itu nggak tahu sepak bola amputasi seperti apa, disabilitas seperti apa, karena basic saya adalah basic bola, bukan sepak bola amputasi. Jadinya di situ kami belajar beradaptasi dengan mereka. Selama 3 bulan, Bayu memimpin tim melakukan persiapan jelang putaran final Piala Dunia di Turki. Sejatinya, persiapan tim tetap dinilai kurang ideal karena lagi-lagi masalah keterbatasan dana membuat rencana pelatnas tidak berjalan sempurna. Selama training camp, kita nggak maksimal. Karena dari sisi program, kami dari tim staf pelatihan udah menyiapkan untuk beruji coba dengan tim yang lawannya di atas kita. Cuman waktu itu karena kita keterbatasan dana yang akhirnya kita nggak bisa untuk melawan itu. Meski demikian, the show must go on. Di Piala Dunia Amputasi, Indonesia tergabung dalam grup C bersama sejumlah negara yang memiliki kultur kuat dalam sepak bola, yaitu Argentina, Inggris, dan Amerika Serikat. Pertandingan pertama kontra tim Tenggo, Indonesia dihajar dengan skor 0-3. Hasil minor kembali didapat saat tim nasional berhadapan dengan Inggris. Lagi-lagi, Indonesia dibantai 3 gol tanpa balas. Begitu pula pada pertandingan terakhir babak penyisihan, timnas amputasi kembali takluk dari Amerika Serikat dengan skor 0-5. Namun, perjalanan tim nasional tidak terhenti begitu saja. Di World Cup kemarin di Turki, itu kan ada sistem fokus ke sistem Piala Dunianya, dan ada sistem yang kedua yaitu kita perebutan ranking. Jadi ketika di pertandingan melawan Prancis, Jerman, dan Uruguay itu udah mulai perebutan ranking aja. Setelah dikalahkan Prancis dalam babak perebutan ranking, tim nasional mulai bangkit saat berhadapan dengan Jerman. Agung membuka keunggulan lewat sepakan kerasnya dari luar kotak penalti. Ini pertama kalinya kita Indonesia bisa mencetak gol. Indonesia menambah keunggulan menjadi 2-0. Aditya menjebol gawang Jerman setelah menerima umpan matang dari Bahiri yang mengeksploitasi sisi kanan pertahanan lawan. Sementara pertandingan terakhir melawan Uruguay memperebutkan posisi 21 dari 50 negara. Aditya sempat membuat Indonesia unggul lewat tendangan penalti. Sayang, Uruguay dapat membalikan keadaan menjadi 2-3. Kekalahan ini membuat Indonesia menduduki ranking 22 dari 50 negara. Hasil yang kurang maksimal, namun membawa banyak pelajaran berharga bagi tim maupun pribadi para pemain. Walaupun ini adalah sepak bola amputasi, tapi sepak bola adalah sepak bola. Sepak bola adalah kompetitif, di mana mental harus benar-benar dikuatkan.
Para pemain menyimpan asa sepulang dari Piala Dunia. Harapannya sih kedepannya kita punya liga ya nanti kedepannya. Inginnya sepak bola amputasi ini bisa selalu berkembang. Nah, jadi sepak bola amputasi ini indah ketika semua orang sudah tahu.